Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Mayasari, NPM A1A0210083, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, kelas 1C. Dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, SPDI, MPD. Di sini saya akan memaparkan tentang filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Yang pertama, latar belakang munculnya filsafat. Yang kedua, bagaimana filsafat sebelum abad ke-20. Yang ketiga, perkembangan filsafat pendidikan. Yang keempat, metodologi filsafat sebelum abad ke-20. Dan yang terakhir, mazhab filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu latar belakang munculnya filsafat. Pada dasarnya, pemikiran filsafat adalah pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, dengan rasa ragu-ragu. Dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Sudah sejak awal sejarah. Filsafat muncul pertama kali di Yunani kira-kira abad ke-7 Masehi. Awal abad ke-9 Masehi, filsafat Yunani mengalami masa kejayaan Islam, dinasti Abbasiyah, tetapi di puncak kejayaannya, dunia filsafat Islam mulai mengalami kemunduran ketika para kaum filsuf yang diwakili oleh Ibnu Rushd yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam ateisme. 2. Bagaimana filsafat sebelum abad ke-20? A. Perkembangan filsafat. Umumnya berpijak pada pemikiran Wijakna tahun 1986. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Filsafat Yunani. Filsafat Yunani adalah filsafat yang tertua. Plato dan Aristoteles merupakan tokoh pada masa filsafat Yunani. Karyanya dapat digolongkan menjadi 4 golongan: 1. Logika, 2. Fisika, 3. Metafisika, dan 4. Pengetahuan praktis. Pemikiran-pemikiran filsafat Plato dan Aristoteles ini kemudian berkembang di Timur Tengah dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana Islam dan membungkusnya dengan baju Islam. Yang kedua yaitu filsafat Hindu. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. 3. Filsafat Islam. Harun al-Rashid, Khalifah Daulat Abbasiyah, mengembangkan pemikirannya untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Dia mendirikan sebuah lembaga pengajian ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Ajaran dan keterangan falsafi mereka dipengaruhi oleh Neoplatonisme abad ke-13. Orang Eropa mulai menggali kembali filsafat klasik yang sudah berbaju Islam. Yang keempat yaitu filsafat Eropa. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Renaissance ditandai oleh cenderungnya pemikiran untuk mengambil kembali alam kebudayaan Yunani yang humanisme. Pemikiran filsafat yang lain dalam perkembangan filsafat Eropa adalah aliran empirisme. Pemikiran ini didukung oleh Francis Bacon tahun 1210 sampai 1292. Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679. Johann Locke tahun 1632 sampai 1704 dan David Hume tahun 1711 sampai 1776. 1. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang
menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat. Ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. 2. Tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Perkembangan filsafat pendidikan diwarnai oleh filsafat empirisme yang diprakasai oleh John Locke tahun 1632 sampai 1704 yang dikembangkannya dari gagasan komunis. Pokok pemikiran yang ditekankan oleh John Locke adalah menjadikan pengalaman kesendirian jalan satu-satunya kepada mengenai pengetahuan. 4. Metodologi filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. 1. Tonggak pertama, Aristoteles. Ilmu pendidikan dibangun menjadi berbagai riset pendidikan. Maksudnya riset adalah metode kerja yang banyak digunakan oleh para ahli membangun ilmu pendidikan. 2. Tonggak kedua, Francis Bacon. Tahun 1561 sampai 1626. Ialah pencetus tonggak kedua dalam perkembangan metodologi ilmu pendidikan, membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles yang adalah keinginan dari Francis Bacon. Ada 3 macam jiwa rasional menurut Bacon, yaitu ingatan, imajinasi, dan pikiran. 3. Tonggak perkembangan abad ke-19. Dalam perkembangan tonggak ketiga, ada 4 tokoh yang terdapat di dalamnya, yaitu John Stuart Mill tahun 1806 sampai 1873, Philip Friend tahun 1884 sampai 1966, Ernest Mars tahun 1838 sampai 1916, Henry Fokker tahun 1854 sampai 1912. 5. Mazhab-mazhab filsafat pendidikan. 1. Mazhab idealisme. Idealisme merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanyalah tiruan belaka, sifatnya maya atau bayangan, yang menyimpan dari kenyataan sebenarnya. 2. Mazhab idealisme bertujuan untuk membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan di sosial. 3. Mazhab realisme. Realisme merupakan salah satu filsafat yang memandang realitas secara dualitas. Realisme juga mazhab yang berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monistis. 4. Mazhab materialisme. Materialisme memandang bahwa realitas seluruhnya adalah materi. Dalam arti sempit, materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak.